Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba pada hari ini memberikan satu motivasi kepada kita bersama. Motivasi dan inspirasi. Kadangkala kita hidup ini mengatakan adalah hidup penuh dengan kekecewaan, dengan adanya opini, dengan adanya caci dan maki, dan adanya hal-hal yang menyakitkan hati kita. Tapi kita harus ingat, apapun dan bagaimanapun orang memberikan kepada kita sesuatu hal yang membuat kita kecewa, kita harus ingat, siapapun yang mencaci kita, siapapun merendahkan kita, kita tidak akan bakalan menjadi sampah. Dan ketika kita dianggap orang yang baik, orang yang hebat dan dipuja-puja, kita tidak akan menjadi rembulan. Namun itu semua adalah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hidup ini bukan hanya sekedar untuk mencari dinilai, tapi hidup ini perlu kita mencari bagaimana kita bernilai. Orang-orang yang dinilai itu belum tentu dia bernilai, tapi orang-orang yang bernilai sudah pasti ia dinilai. Artinya apa? Tanamkan saja kebaikan-kebaikan yang bisa kamu bikin dan bisa yang kita lakukan. Orang yang mengaku dirinya soleh itu belum tentu dia soleh, tapi orang yang berbuat soleh itu adalah orang yang soleh. Nah, kunci dalam kehidupan ini pun kita harus perlu untuk mendapatkan apa? Kekecewaan yang disakiti, semuanya itu nilainya adalah yang harus kita harapkan dari Allah. Ketika kita mulai dengan Allah, maka semuanya pasti kita akan ingin berbuat baik, menanam kebaikan. Menanam kesabaran itu adalah ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Semua hal-hal yang perlu kita dapatkan, perlu yang kita rasakan, sumbernya adalah hati. Apakah hatimu itu kau jadikan seperti lautan luas? Apakah hatimu itu kau jadikan seperti cuma hanya lubang-lubang semut? Namun apabila kita jadikan hati kita itu seperti lautan luas, maka semuanya akan kita dapatkan apa yang kita impikan. Nah, tanpa ada hal-hal yang demikian, maka kita kadang-kala tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat salah. Tanpa ada hal-hal yang bisa mengingatkan kita, memotivasi dan menginspirasi kita, maka kita kadangkala lupa dengan siapa diri kita. Maka daripada itu, janganlah merasa risau dan janganlah merasa galau dengan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita berprinsip dalam hidup ini, lain dan tidak bukan, tanamlah kebaikan, maka kebaikan itu akan kita dapatkan hasil untuk pada diri kita. Ini saudara-saudaraku, marilah saudara-saudaraku kita kembali bahwasanya kita tahu dalam hidup ini jangan terlalu dipikirkan, tapi harus dijalani. Orang-orang yang tidak berpikir dalam hidup, pasti dia tidak siap untuk hidup. Maka konseplah diri kita itu bukan masalah nilai banyak yang kita dapatkan. Konseplah hidup ini bukan apa yang kita dapatkan. Sering saya katakan, orang yang dikatakan berhasil itu bukan apa yang mereka dapatkan. Apa yang kita miliki itu belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Tapi kita harus tahu bahwasanya
apa yang kita dapatkan itu dikatakan orang yang berhasil adalah sudah bisakah dia berbagi dengan orang lain. Itu adalah orang yang kuncinya yang berhasil. Belum dikatakan orang kaya ketika mereka belum bisa berbagi dengan orang lain. Belum dikatakan dia adalah seorang pejabat yang tinggi ketika dia bisa untuk mengayomi dan dirasakan oleh orang lain. Belum dikatakan dia seorang dokter, belum dikatakan orang itu adalah apapun bentuknya. Maka apabila belum orang bisa merasakan apa yang ia dapatkan tadi, berarti belum dia berhasil. Nah, ini kunci hidup. Makanya pernah kami sampaikan bahwasanya hidup itu adalah hati, jiwa. Kesenangan itu belum bisa kita menentukan ketenangan, dan ketenangan itulah yang menentukan kesenangan. Orang yang senang belum tentu dia tenang, tapi orang yang tenang sudah pasti dia senang. Jadi berusaha, berjuang terus dengan sabar, dengan selalu berbuat, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Kita pasti ketika kita berbuat baik pun masih ada orang menganggap kita tidak baik, dan bahkan orang akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita harus ingat, ketika kebaikan kamu tanam, maka ada yang akan membantu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal yang tidak baik kamu tanam, maka lawan kita adalah hukum yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hari Jumat ini adalah hari berkah. Marilah sama-sama kita mulai membaca diri dan menanya diri. Nazaratun fi nafsika wala tanzuru fi akhika. Pandang-pandanglah dirimu, jangan suka kamu memandang orang lain, tapi jadikanlah motivasi dan inspirasi dalam kehidupan kita, yaitu apa cara dalam kehidupan ini untuk memotivasi. Jadikanlah semuanya adalah pelajaran di dalam hidup untuk konsep supaya kita lebih sukses untuk ke depan. Mungkin ini adalah motivasi Jumat yang berkah ini, supaya kita bisa lebih kuat dan lebih tegar untuk menghadapi. Kenapa? Karena belum semuanya tentu orang suka dengan kita. Apapun bagaimanapun kita katakan kebaikan-kebaikan kepada orang yang baik, belum tentu orang itu mengatakan kita baik. Kita sampaikan cerita-cerita baik tentang kita kepada orang yang tidak suka dengan kita, belum tentu dia suka dengan kita. Maka mutiara itu sebenarnya adalah dimulai dari kita. Ketika kita tanam kebaikan, maka mutiara akan kita dapatkan. Tetapi kalau kamu tanam dengan hal yang tidak baik, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan. Inilah. Nah, cara hidup itu sebenarnya tidak sulit, tergantung apabila kita tidak mempersulit kehidupan. Hidup itu tidak akan terbebani ketika kita anggap permasalahan itu bahwasanya kita anggap tidak menjadi beban. Hidup itu tidak akan pernah kita merasa resah ketika kita sendiri tidak ingin keresahan itu. Caranya lain tidak bukan adalah mensyukuri, menikmati apa yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena kita tahu orang yang mengaku suci, orang yang mengaku bersih, orang yang menganggap dirinya itu ada lebih, itu belum tentu suci. Orang belum tentu bersih, itu belum tentu lebih. Tapi orang yang mengaku dirinya berusaha untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri, dan berusaha dia berjuang terus untuk mendapatkan apa yang diinginkan di dalam kebaikan, maka insya Allah mudah-mudahan dia akan dapatkan apa tujuan yang ia ingin rencanakan. Kenapa kan katakan demikian? Apa yang kita pikirkan belum tentu sama apa rencana Tuhan. Apa yang kita inginkan belum tentu sama apa yang ditentukan Tuhan untuk kita. Tapi harus ingat, apa yang direncanakan Tuhan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang ditentukan Tuhan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Karena kita belum tahu saja apa rahasianya, hikmah yang terbaik untuk kita yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita.
Sekian wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.